terkait dugaan penyalahgunaan NIK KTP seorang warga di Pekalongan atas transaksi senilai 2,9 miliar rupiah. Bersama yang hadir di studio saat ini ada Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK periode 2002-2011 Pak Yunus Hussein dan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi Sisrek Pratama Persada. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, saya ke Pak Yunus dulu. Pak Yunus, berdasarkan pengalaman Anda, bagaimana pola penyalahgunaan NIK dalam transaksi keuangan seperti yang terjadi juga di Pekalongan ini? Biasanya bagaimana polanya? Kalau lihat ketentuan undang-undang ya, kalau orang buka rekening ya atas nama sendiri atau atas nama orang lain ya. Sebagai beneficial owner misalnya, dia harus disclose semuanya. Itu diatur di pasal 19, 20 Undang-Undang TPPU. Ya. Jadi kalau tidak di-disclose ya nggak sesuai dengan ketentuan yang namanya ketentuan customer due diligence ya. Due diligence ya. Nah saya pernah ya untuk masalah ini saya sudah ngecek juga ke KPP di tempat saya di Pondok Gede. Ternyata menurut pengalaman kawan-kawan Fiskus, banyak para majikan, para pengepul, para bos-bos itu menggunakan transaksi menggunakan nik pegawainya, bisa supirnya, bisa mungkin tukang kebunnya atau pesuruhnya dipakai niknya, dia kan tahu nik pegawainya. Betul. Jadi pakai nik dia itulah dilakukan transaksi, sudah tentu ada maksud-maksud untuk mengurangi kewajiban pajak dari si majikan, si pengepul ini gitu. Jadi kalau gitu ini bisa dikatakan bagian tren dari pencucian uang begitu Anda? Ya tren lebih banyak tax evasion ya. Kalau dilihat kan dia pernah bekerja di perusahaan konveksi atau apa ya? Ya. Dia pernah bekerja di sana, terus dia keluar, dia buat usaha sendiri. Betul. Diduga kuat kalau menurut saya dari majikan lamanya lah yang memanfaatkan meskipun nik dia tidak tahu hubungannya dengan dengan peristiwa ini dengan pernahnya dia bekerja di perusahaan konveksi itu. Kalau di barang yang dibeli sama lihat kerjaan dia sekarang itu sama. Dan kalau yang bisa tahu nik itu biasa anak buah staf kita, pegawai kita tahu lah identitas dia. Di situ ada nik, KTP kita kan udah nyebar kemana-mana. Itulah yang kita ikut undian pun KTP diminta, kita beli tiket diminta, kita beli apa diminta, udah ada nik di situ. Gampang disalahgunakan. Nah, bagaimana proteksinya dan dari mana kebocoran pertama kali kita ya perlu diteliti. Ya. Nah, sekarang bicara proteksi. Gitu, ya. Sekarang bicara proteksi kalau gitu, Mas Pratama. Ya. Perspektif keamanan siber nih kalau begitu. Apa kemungkinan penyebab bocornya NIK seperti dalam kasus buruh jahit kalau yang sudah diungkapkan Pak Yunus kan begitu. Kalau dari perspektif jadi begini, kalau kita lihat hampir nggak ada data masyarakat Indonesia yang selamat. Jadi semuanya udah bocor sebocor-bocornya dari mulai BPJS Kesehatan ada 279 juta data, ada Dukcapil 357 juta data, kemudian dari kemarin KPU, kemudian dari Indihome ada 1,3 miliar data SIM card yang bocor. Ada Cortex lagi yang baru nih. Ini terlalu banyak kebocoran data ini. Sehingga untuk dapatkan KTP itu sangat gampang sekali Mas Radi. Kita tinggal search di Google aja gitu. Apa namanya NIK gitu atau EKTP gitu. Muncul itu semuanya itu gitu. Dan itu bisa dengan gampang dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini artinya apa? KTP-nya si Pak penjahit ini ternyata dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab. Saya nggak tahu apakah itu digunakan untuk membuat rekening sehingga bisa transaksi atau hanya digunakan untuk transfer manual. Kalau dipakai untuk rekening, untuk transaksi, artinya ketika pembuatan rekening itu, bank ini juga ikut berperan ini. Kenapa bank ikut berperan? Karena dia tidak melakukan verifikasi yang cukup ketika membuat satu rekening. Harusnya bank itu, setiap bank besar itu, dia punya jalur ke namanya Dukcapil, ada API. Application Programmable Interface. Yang itu KTP itu bisa di-tap sehingga ketahuan KTP itu asli apa enggak. Kemudian kelihatan namanya benar apa enggak, mukanya benar apa enggak gitu. Sehingga ketika akan dibuatkan nomor rekening, harusnya yang bikin itu adalah orang yang benarnya itu. Artinya kalau ternyata ada orang lain yang bisa membuka rekening ini, banknya ikut bermasalah ini, ya kan. Kemudian masalah transaksi. Nah, transaksi ini kan sebenarnya gampang untuk dideteksi. Ya kan? Karena apa? Karena historinya ada, bank itu ada. Bahkan kalaupun antar bank, PPATK itu bisa tahu sebenarnya transaksi itu kemana, oleh siapa dan lain-lain begitu. Jadi sebenarnya tidak susah mengungkap kasus ini. Siapa sebenarnya yang transaksi, siapa penerimanya. Ini kan kita belum tahu nih penerimanya siapa gitu. Kemudian siapa beneficiary account-nya, yang menerima manfaatnya itu siapa gitu. Dan Mas Radi, ini ketika memanfaatkan data EKTP orang lain,
memanfaatkan data pribadi orang lain. Udah jelas-jelas dia melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 PDP, tentang pelindungan data pribadi. Ancaman hukumannya nggak main-main loh, 6 tahun penjara, denda sampai 6 miliar. Tapi percuma kalau ancaman hukumannya tidak main-main sampai dendanya miliaran rupiah. Tapi mendeteksinya sulit sekali. Pelakunya siapa? Ini yang jadi pertanyaan, bagaimana menjerat para pelaku pencatutan data pribadi ini. Saya tanyakan juga nih sudah bergabung juga bersama kita ada anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Bung Doli. Selamat malam. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi diungkapkan sebenarnya ancamannya nggak main-main untuk penyalahgunaan data pribadi ini. Tapi pelakunya sampai sekarang juga kayaknya susah banget gitu untuk dideteksi. Jadi percuma juga kita punya jerat hukum yang yang sadis begitulah katakan, tapi kita tidak tahu siapa pelakunya. Bagaimana nih Bung Doli? Ya, pertama saya kira kan kejadian-kejadian seperti ini sudah berulang kali ya. Dan ini merambah kemana-mana gitu. Dari kasus yang sederhana misalnya kami kalau di Komisi 2 ya melihat pertama kalau ada kejadian misalnya soal bencana alam ya. Nanti ada yang ribut masalah soal ada yang berhak merasa tidak dapat, ada yang dia lihat tidak berhak dapat. Nah yang kedua misalnya soal menjelang setiap kali pemilu. Apakah pemilu nasional atau pilkada. Ya. Ini berkaitan dengan soal DPT dan segala macam. Jadi ada problem database sebetulnya. Ya. Nah kami dulu beberapa kali menyampaikan sebetulnya Indonesia ini harus punya institusi atau siapa yang memang khusus menangani database yang itu terintegrasi. Punya sistem yang baik dan terintegrasi. Nah kalau sekarang ini kan database kita ini masing-masing dimiliki oleh setiap instansi atau kementerian dan punya ego-sektoral masing-masing gitu. Nah, beda-beda gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada kejadian seperti ini kita susah mendeteksinya gitu. Satu. Yang kedua, problem law enforcement. Ya, kita sih memang banyak sekali aturan. Bahkan ada aturan yang kemudian dibuatkan oleh sanksinya dan seterusnya itu. Tapi lagi-lagi kan ya undang-undang tinggal undang-undang, peraturan tinggal peraturan gitu. Nah penyebabnya kenapa? Yang ketiga penyebabnya ini adalah ya karena memang tadi database-nya kurang lengkap, kesadaran kita untuk law enforcement rendah gitu ya. Jadi ada pihak-pihak ya yang mengambil kesempatan, mengambil keuntungan dalam kesempatan kelemahan-kelemahan itu. Dan itu bisa beragam, bukan hanya di pihak katakanlah pihak swasta gitu ya. Juga mungkin dari pihak bagian dari oknum-oknum yang ada di pemerintahan yang punya otoritas berkaitan dengan itu. Ya tadi misalnya contoh soal bank, ya kan. Terus kemudian mungkin ada instansi yang mengurusi data-data dan seterusnya. Jadi ini tiga level yang minimal menurut saya jadi problem. Kalau ini tidak diselesaikan, ya kasus-kasus kayak begini ini akan tetap muncul dan terus berkembang kemana-mana. Modusnya gitu. Ya, dalam konteks Anda juga sebagai pembuat undang-undang di DPR nih Bung Doli. Tadi Anda mengatakan undang-undang tinggal undang-undang. Berarti ini boleh dikatakan undang-undang perlindungan data pribadi yang sekarang itu tidak juga cukup kuat untuk melindungi publik atau melindungi data pribadi publik, undang-undang yang sudah diberlakukan. Banyak yang menyaksikannya juga. Apakah itu perlu direvisi juga ke depannya kalau menurut Bung Doli? Nah, ya belum tentu, masalahnya belum tentu undang-undang atau peraturannya yang kurang lengkap atau yang belum bisa mengcover semua problem. Tapi tadi lagi, undang-undang sebagus apapun, kalau kita tidak punya kesadaran untuk menegakkan, menjalankan atau komited terhadap pelaksanaan undang-undang itu, ya percuma aja. Laksana undang-undangnya ya. Apapun undang-undang itu, gitu. Ya kan? Baik. Boleh nambahin nggak saya? Ya silakan. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan undang-undang PDP. Karena undang-undang PDP itu disahkan tanggal 27 Oktober 2022. Harusnya 27 Oktober 2024 ada masa rotasi 2 tahun untuk implementasinya. Tapi ternyata sampai sekarang itu belum bisa jalan. Jadi jangankan ngomong direvisi, jalan aja belum bisa. Aja dulu ya. Kenapa belum bisa jalan? Karena peraturan pemerintahnya belum selesai sampai sekarang. Komdiki belum menyelesaikan peraturan pemerintah ini. Dan satu lagi yang wajib ada dan itu amanah dari Undang-Undang Nomor 27 ini adalah
Badan Pelindungan Data Pribadi, Badan Pengawas Pelindungan Data Pribadi, yang itu nanti akan melakukan masalah penyelidikan kalau terjadi masalah, melakukan penyidikan, kemudian sampai melakukan negosiasi ketika terjadi kebocoran data dan lain-lain. Lembaga ini yang nanti akan melindungi masyarakat. Jadi Bapak Penjahit tadi, kemudian ada kemarin ada 400 orang yang tiba-tiba dia ngeklik APK undangan, duitnya hilang semuanya gara-gara orang memanfaatkan data pribadinya dia. Itu ada tempat lapornya. Kalau sekarang nggak ada. Ya. Nggak ada. Undang-undang ini nggak bisa ditegakkan karena apa? Karena instrumennya belum ada, aturan turunannya belum ada, lembaga yang harusnya menegakkan undang-undang ini juga belum ada. Nah, makanya saya juga heran. Ini lembaga yang harusnya bisa melindungi masyarakat kita karena begitu banyaknya kebocoran data yang ada di Indonesia malah belum dibentuk-bentuk sampai sekarang. Ini saya tadinya mau nanya ke Pak Yunus, gimana juga soal mendorong integrasi data antar lembaga seperti misalnya PPATK dengan Dukcapil dan segala macam. Tapi belum kita melangkah pertanyaan soal integrasi, ternyata undang-undangnya juga implementasinya belum jalan sama sekali. Ini yang jadi problem. Nah, kira-kira apa yang bisa didorong oleh PPATK seharusnya untuk PPATK juga punya peran soal ini sebenarnya kan untuk melindungi rekening-rekening masyarakat begitu ya dari hal-hal seperti ini begitu. Tadi juga disinggung soalnya ada peran orang bank juga di dalamnya begitu loh. Bagaimana ini bisa juga melindungi rekening-rekening publik dari hal-hal seperti itu. Tapi jangan dijawab dulu Pak Yunus, nanti saya akan tanya hal ini sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Kembali di Sapa Indonesia Malam masih memperbincangkan masalah data pribadi yang berulang kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang contoh terdekat adalah seorang buruh jahit di Pekalongan yang dicatut namanya data pribadinya untuk transaksi senilai 2,9 miliar rupiah. Ini yang bahaya Pak Yunus, tadi saya tanya jangankan untuk bicara sinkronisasi antar lembaga ya untuk menangani masalah ini, mengatasi masalah ini, tapi ternyata undang-undang perlindungan data pribadi implementasinya juga masih kalau kata Mas Pratama tadi dibilangnya pabaliut gitu. Kalau kata orang Sunda tadi di break kita bincang-bincang ngomongnya masih pabaliut. Nah, peran PPATK seharusnya di kasus ini misalnya untuk perlindungan data pribadi khususnya untuk misalnya membuka rekening atau melindungi rekening publik agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Bagaimana seharusnya Pak? Kalau PPATK hanya sebagian hanya data di sana ya, financial data ya terkait dengan transaksi ya ada. Tapi selain itu banyak sekali data yang sudah disebutkan baik di Dukcapil, di instansi-instansi terkait, Depsos ya. Dulu pernah ada peraturan mengenai One Data, termasuk One Map juga, di mana diharapkan katakanlah ada satu kesatuan tapi tidak harus di satu tempat data itu sehingga bisa saling sharing ya, bisa dimanfaatkan. Tapi sampai sekarang kelihatannya belum jalan sehingga data satu sama lain itu masih simpang siur gitu. Sehingga untuk mengambil keputusan jadi tidak pas. Bisa keputusan itu keliru karena yang dipakai data yang tidak cocok dengan yang lain dan yang tidak berhak bisa menikmati atau sebaliknya gitu. Nah, ini penting sekali validitas data, kemudian data-data itu kalau istilahnya saya lebih banyak mungkin mereka boleh punya seperti federal gitu ya, tapi bisa dipertukarkan, kemudian bisa dimanfaatkan. Jangan ada ego sektoral yang mau memiliki data. Berarti sendiri, sekarang masih ego sektoral nih ya? Masih banyak ego sektoral, terus terang saya masih banyak. Di setiap lembaga kalau dibilang nggak ada bohong kita. Oke, di Kementerian Sosial punya data masyarakat berbeda misalnya dengan Dukcapil, begitu? Dia pakai sendiri. BPS, sama Pemda apalagi, beda juga gitu. Dia pakai sendiri masing-masing aja. Makanya saya bilang, padahal secara teknologi itu bukan isu saat ini. Mau Anda menggunakan software apapun, database apapun, itu gampang sekali menyatukan data itu. Yang jadi masalah adalah ternyata nggak mau loh mereka untuk menyatukan data itu. Nah ini kan harus dicari nih. Kenapa kok nggak mau gitu? Ya kan kita udah punya data Dukcapil nih. Sudah lengkap nih data masyarakat kita ya kan. Kan tinggal nanti di klaster-klaster. Data yang masyarakat miskin berapa, yang ini berapa, ini mana, data Pemda seperti apa. Ini kan bisa disinkronkan. Berarti sinkron dipertukarkan iya, kita ini punya Perpres satu data Indonesia gitu, yang harusnya bisa dijalanin. Oke, one single identity ini masih mimpi katanya, masih mimpi. Dan belum. Permasalahan ego sektoral, saya akan tanyakan juga ke Bung Doli. Bung Doli masih bersama kami ya, Bung Doli. Kalau masalah ego sektoral ini masih saja berkutat di hal yang sama untuk menghambat, ya termasuk implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, apa yang bisa didorong oleh Komisi 2 DPR? Ya, saya kira ini kan kita sekarang pemerintahan baru ya. Dan Pak Prabowo saya kira sampai sejauh ini sangat serius lah kalau dilihat dari kampanye, kemudian pernyataan dan pidatonya itu untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di Indonesia ini.
Nah, dari 5 tahun yang lalu, pada saya jadi pimpinan Komisi 2, saya sudah menyampaikan sebetulnya. Salah satu problem mendasar di Indonesia ini adalah tadi problem soal database itu. Gitu. Nah, apalagi tadi kita juga sama-sama melihat ya, masing-masing kementerian institusi ini punya ego sektoral. Nah, ini kan sebetulnya tinggal gampang aja. Kalau memang semua kementerian atau itu punya ego sektoral, punya tidak kemauan. Nah, tinggal kan pimpinan pucuk tertingginya kan mau Betul, atau tidak. panglimanya harus yang bicara. Ya kan? Nah, Betul. kalau misalnya dilihat itu ya tegaskan saja. Iya. Saya waktu itu mengusulkan, saya bukan karena mitranya Kementerian Dalam Negeri, tapi Ya. karena mulai dari catat orang lahir sampai meninggal, itu koordinasinya ada di pemerintah daerah yang pembinanya adalah Kementerian Dalam Negeri. Ya sudah, semua dipusatkan ke Kementerian Dalam Negeri. Oke. Atau kalau kemudian itu dianggap, wah kalau gitu satu kementerian dong yang punya kewenangan. Ya sudah, buat saja institusi baru, apalah namanya gitu ya, yang langsung bertanggung jawab kepada presiden, yang mengatur soal semua data ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi saya menyinggung Mas apa tadi ya, Pratama. memang banyak undang-undang yang sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR, itu memang kadang-kadang implementasinya agak terhambat gara-gara peraturan turunan berikutnya Ya. itu tidak diselesaikan. Itu banyak sekali ya. Kasus terakhir misalnya soal undang-undang ASN gitu ya. Saya waktu itu ikut undang-undang ASN itu. Nah, ini udah lewat berapa tahun, atau undang-undang tentang penataan daerah. Itu undang-undangnya tahun 2014 ya. Sampai sekarang itu nggak ada peraturan pemerintahnya. Nah, makanya oleh karena itu saya kira pemerintahan sekarang ini yang sangat punya intention untuk membuat perubahan citra baru gitu ya. Nah, ini harus direview tuh undang-undang mana yang sampai saat ini tidak bisa diimplementasikan ya, karena peraturan turunannya nggak selesai-selesai. Gitu. Nah, mungkin pendekatan tadi pertama soal pusat data atau satu data Indonesia itu memang harus betul-betul terimplementasi. Yang kedua yang berkaitan dengan semua undang-undang yang belum ada peraturan teknisnya itu memang harus diselesaikan, atau kemudian ya undang-undangnya direview lagi gitu supaya memang peraturan yang tadi tidak termasuk yang ada di peraturan teknis ya itu dimasukkan semua ke dalam undang-undang. Oke. Gitu. Oke, saya kembali ke Pak Yunus nih. Saya wondering gitu ya Pak, berandai-andai itu. Tapi kalau kita mau memanfaatkan teknologi, Ya. misalnya untuk mendeteksi penyalahgunaan NIK ini atau penyalahgunaan NIK ini, kira-kira PPATK bisa nggak melihat perkembangan teknologi seperti misalnya blockchain atau AI dalam mencegah penyalahgunaan NIK ini untuk transaksi ilegal? PPATK kan bekerja dengan menggunakan aplikasi juga ya. Dulu sekarang namanya GoAML yang dibuat oleh UNODC ya. Sebelumnya namanya Visual Link ya. Ya sudah tentu itu ada analis-analis yang dilatih menggunakan aplikasi itu, dan perkembangan katakanlah tadi blockchain yang udah begitu banyak dipakai ya, dan lain-lain, seharusnya dia mengerti dan mengikuti dan tahu bagaimana cara kerjanya itu. Dan secara periodik memang para analis itu mengikuti training mengenai tipologi atau modus-modus cuci uang, termasuk yang menggunakan teknologi mutakhir, termasuk misalnya melarikan ke dalam virtual aset atau Bitcoin dan sebagainya, itu udah harus diketahui itu. Makanya secara periodik mereka tetap diupdate, ikut training di luar. Ya, lembaga-lembaga Karena di luar. gini juga Mas Pratama, tadi kan kita bicara soal aturan gitu ya. Ini kan kita paralel aja gitu loh. Aturan masih digodok terus, oke lah masih agak rumit implementasinya, tapi ya kita juga harus punya antisipasi kan. Nah, dengan pemanfaatan teknologi tadi, kira-kira bisa untuk mendeteksi lah setidaknya untuk Gampang banget lah. Nah, itu. Ini ya untuk deteksi, terutama deteksi transaksi keuangan ya. Iya. Itu gampang sekali Mas gitu. Kenapa saya gampang sekali? Masing-masing bank itu punya sistem fraud detection system. Ya. Ya kan? Mereka udah tahu nih anomali-anomali ketika terjadi misalkan keanehan. Ini biasanya patternnya dia tiap bulan cuma 2 juta, tiba-tiba transaksi 1 miliar gitu. Dia bisa ngecek tuh, bisa tahu tuh, dimonitor bener nggak, sekali, 2 kali, 3 kali. Ternyata digunakan, itu bisa ketahuan sebenarnya. Dari profil nasabah. Tapi ternyata itu nggak dimanfaat dengan baik. Contohnya, ya masa iya gara-gara mau nyari 1-2 rekening bandar judi, semua rekening orang Indonesia diblokir yang dorman. Ya, itu kan sedang dibicarakan sebenarnya. Ini kan namanya nggak memanfaatkan teknologi dengan benar. Betul. Yang tadi Pak Doli sampaikan juga, itu data di semua kementerian itu pasti menggunakan sistem. Ya. Ada aplikasinya, ada softwarenya, ada tipe database-nya.
Ya. itu gampang sekali untuk disatukan, diintegrasikan gitu. Sehingga nanti ketahuan mana nih data-data yang salah nih, Ya. mana data yang nggak bener nih gitu. Sehingga se-Indonesia ini pakai satu data aja. Jadi kalau misalkan mau ngasih sumbangan bantuan sosial ke Bogor, bantuan sosial ke Cianjur atau ke Malang dan lain-lain, itu semuanya udah sinkron datanya. Bukan nanti orang dokter terima bansos, pejabat terima bansos dan lain-lain. Nah, itu nggak akan bisa terjadi kalau tidak ada willingness para pemimpin institusi itu untuk mau eager berkolaborasi dan lain-lain. Sebentar, Mas Pratama. Tadi Anda menyebutkan juga ada andil pihak bank juga yang kadang-kadang nakal begitu Oh kan, iya. dalam kasus-kasus seperti ini gitu. Ini apakah perlu, kan bank juga di bawah pengawasan OJK nih ya? OJK ya. Ya. Di bawah pengawasan OJK ya, kita clearkan dulu, bank itu di bawah pengawasan OJK. OJK ya. Untuk bank-bank yang nakal seperti ini, OJK juga harusnya punya andil dong buat setidaknya mengawasi untuk adanya penyalahgunaan seperti ini. Iya, cuma OJK itu dia kan hanya bisa menerima laporan. Oke. Tidak bisa secara langsung, secara real time tahu transaksi yang dilakukan oleh perbankan. Tapi mengaudit bisa dia. Ya. Tapi dia melakukan audit, bank itu melaporkan biasanya. Makanya kemarin itu ketika pajak itu punya data, loh ini kok ada penjahit transaksi segini gitu. Mungkin pertamanya nggak tahu itu penjahit atau tidak ya. Cuma ada transaksi segini kok belum dibayar pajaknya gitu. Gitu didatengin kan, ternyata penjahit gitu kan. Nah ini kan pajak ini kan dia bisa dapetin data nih. Dapat data dari mana dia? Itu kan bisa diusut. Dia nggak mungkin dapat data tiba-tiba ngambil data siapa kemudian tahu itu ada tunggakan pajak ya kan. Nah ini kan juga sebenarnya bisa diusut. Mas, selama menggunakan digital itu kita bisa melakukan tracing. Ya. Makanya saya bilang uang judi online itu gampang untuk di tracingnya. Siapa penerimanya, level berapa, level ke-7, 8 dalam negeri, luar negeri, itu pasti bisa kedeteksi. Tapi tadi pertanyaan Mas Radi, masalah blockchain. Ini urusan yang agak berbeda. Kenapa? Karena blockchain itu menggunakan teknologi yang distributed sistem gitu. Jadi nggak ada servernya. Dan begitu masuk semuanya encrypted. Orangnya nggak ketahuan siapa, kemudian ditransfernya kemana, ke negara mana nggak ada. Yang tahu kita hanya punya kode dompet digitalnya ada, dompet kriptonya saja gitu. Nah ini memang membutuhkan teknik beda lagi. Ada sistem yang beda lagi yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi blockchain. Tapi ini sudah ada sebenarnya. Tadi Pak Yunus mengatakan kalau PPATK memang sudah berkembang gitu, seharusnya mereka punya sistem yang bisa digunakan untuk melakukan monitoring ini. Walaupun bukan namanya yang ketahuan, tapi minimal bisa ketahuan dompet digitalnya mana. Dan kerjasama antar negara saat ini sudah bagus gitu. Jadi ada daftar-daftar dompet yang memang di blacklist gitu. Ini daftar dompet yang digunakan untuk pencucian uang. Ini daftar dompet yang digunakan untuk terorisme gitu, itu udah ada. Sehingga ketika ada transaksi ke sana itu langsung alert. Nah, di Indonesia itu ada penyedia layanan kripto, ada Indodax, ada toko kripto dan lain-lain. Itu juga harus bekerjasama dengan pemerintah. Mereka harus melaporkan kalau terjadi anomali Di bawah transaksi. Saya boleh nambah sedikit? Silakan Pak. Amerika membuat One Data itu dia buat namanya Data Fusion Center ya. Fusion Center di beberapa tempat. Dulu waktu dia 9/11 dia terserang tuh karena datanya memang tidak menyatu gitu. Jadi dia nggak tahu akan ada serangan di sana. Sekarang dia buat Data Fusion Center. Fusion tuh digabungkan di beberapa tempat sehingga mereka ada center dan mereka bertukar data dan bisa mengambil decision making sesuai dengan data yang dimiliki oleh semua lembaga itu. Dulu lebih dari 10 dia buat. Kita ditawarkan waktu itu. Ini bisa jadi contoh solusi ya Pak ya? Kalau Contoh solusi, Data Fusion Center tuh salah satu cara untuk mencegah. Nah ini kita sudah ada berbagai contoh solusi dari Mas Pratama, dari Pak Yunus. Nah Bung Doli untuk langkah paralel yang saya katakan tadi untuk solusi paralelnya sendiri supaya seiring sejalan begitu ya, tidak saling tunggu begitu untuk menemukan solusi. Bagaimana kira-kira Bung Doli? Ya, pertama saya kira memang harus sudah dipikirkan tadi ya. Nah kami ini sebetulnya di Badan Legislasi sedang menyusun undang-undang tentang revisi undang-undang BPS. Nah ini salah satu contoh belum adanya political will ya pemerintah untuk menyatukan data. Nah saya waktu itu kami mengusulkan supaya ya sudah kalau memang belum ada, bisa nggak BPS ini bukan hanya sekedar undang-undangnya itu bicara tentang soal teknis. Ya, mengumpulkan data, terus kemudian melakukan sensus dan segala macam. Tapi kemudian kalau data itu ada, siapa yang kemudian menjadi pusat yang memegang kewenangan untuk mengatur data ini dan harus satu gitu loh. Nah sampai sekarang itu pemerintah belum bisa jawab.
Gitu. Apakah BPS menempatkan itu? Itu perlu didorong atau lagi kemudian mau berarti, diserahkan tanya lagi siapa? Bung Doli. Nah, Buat badan baru makanya lagi ini nih. maunya kita dorong. Ya. Ya nggak mesti, pilihannya nggak mesti punya badan baru. BPS Tapi bisa, BPS siapa yang sebenarnya. diberikan, ya itu tadi saya berpikir karena memang dia yang ngambil dari hulunya, Ya. ya mengambil data dan segala macam. Nah kenapa nggak kemudian BPS yang kita kasih kewenangan untuk Ya. kemudian Kalau dikasih menjadi undang-undang sih pusat boleh data. sekali. Nah, tapi sampai sekarang itu belum ada pembicaraan Oke. ke arah sana. Nah, kenapa ini menurut saya makin lama mendesak ya? Karena tadi problemnya ini kan semakin eskalatif dan semakin meluas. Ya. Modusnya udah kemana-mana ya. Bahkan sekarang sangat lucu kalau kita mau buat anekdotnya, ya gara-gara kita nggak bisa mempunyai data yang bagus, kita agak sulit sekarang membedakan antara penjahat sama penjahit, kan gitu kan. Nah, coba udah sampai seperti itu loh problem kita ini. Gitu. Iya. Baik. Makanya oleh karena itu masalah database ini nggak bisa lagi main-main Ya, dan harus serius sepakat. diselesaikan. Baik, Dan kami udah DPR saya kira mendukung kalau pemerintah kemudian serius memberikan Oke. atensi menyelesaikan masalah ini. Ya, ide-ide brilian sebenarnya sudah muncul malam hari ini ya dari Ya. Mas Pratama, Pak Yunus, Bung Doli juga tadi idenya cukup baik, sangat baik bahkan untuk mengikut sertakan BPS dalam hal ini. Nah, jika demikian tentu saja sekarang yang dibutuhkan adalah ya tadi panglima tertingginya bisa mempertegas kita harus apa dalam hal melindungi data pribadi masyarakat. Baik, terima kasih Bung Pratama Persada, Pak Yunus Hussein dan juga Bung Ahmad Doli Kurnia telah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sama-sama. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Terima kasih. Malam.